Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua kelas 10 SMK Tunas Harapan Pati dan kelas 10 semuanya. Kembali lagi bersama saya Mem Santi yang akan memberikan daring matematika pada kalian semua. Saya harapkan silakan untuk ditonton dengan cermat, dengan teliti sampai selesai agar kalian bisa berproses dengan baik untuk pembelajaran matematika tentunya. Semoga bermanfaat untuk belajar kalian di rumah, untuk membantu kalian belajar di rumah, dan jaga kesehatan. Terima kasih, selamat untuk menonton. Mari kita mulai untuk materi yang pertama. Kita perhatikan semua agar lebih paham, kita cermati bersama-sama. Yang pertama, bab pertama yang akan saya bahas adalah terkait eksponen dan logaritma, ya. Eksponen dan logaritma. Sekarang kita perhatikan sama-sama. Di sini saya bagi jadi 3 halaman. Untuk yang pertama yang akan saya bahas adalah terkait eksponen. Dari eksponen sendiri kalian sudah pernah dibahas di waktu SMP. Saya tinggal review aja untuk di bab 1 SMK ya. Jadi kita tahulah eksponen itu apa. Eksponen itu istilah lainnya adalah bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat misalnya adalah A pangkat N. Bilangan A pangkat N itu namanya bilangan berpangkat gitu ya. Nah, yang akan saya bahas yang pertama adalah sifat dari bilangan berpangkat atau eksponen. Sebelum kalian memecahkan masalah atau mengerjakan soal-soal, kalian harus paham betul terkait sifat-sifat eksponen itu sendiri, gitu ya. Nah, untuk yang pertama yang akan saya bahas dari sifat-sifat eksponen itu adalah jika ada bilangan A pangkat 1, maka adalah bilangan itu sendiri. Jadi berapapun bilangannya dipangkatkan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misalnya 2 pangkat 1 sama dengan 2. 3 pangkat 1 sama dengan 3. Setengah pangkat 1 hasilnya adalah setengah. Gitu ya, paham? Untuk yang nomor 2 yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1. 2 pangkat 0 adalah 1. Setengah pangkat 0 adalah 1. Gitu ya. Saya lanjutkan. Untuk yang nomor 3 yaitu A pangkat M dikalikan A pangkat N. Jika bilangan dikalikan maka pangkat ditambah. Ya, ingat-ingat kalau ada jika perkalian maka pangkat ditambah. Kita ingat-ingatnya begitu ya. Jika dia dibagi maka pangkat dikurang. Gitu. Asal di sini bilangannya sama yaitu A kali A, 2 kali 2. Pangkatnya beda boleh. Pangkatnya sama juga boleh. Dua-dua yang penting ini nilainya sama. Gitu ya. Nah, kalau pembagian berarti pangkat dikurang, perkalian pangkat ditambah. Oke. Saya lanjutkan untuk yang nomor 5. Sifat berikutnya adalah jika ada A pangkat M dipangkatkan dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Kalau ada dalam kurung begini nih, nah dipangkatkan, berarti tinggal dikalikan aja pangkatnya. Yang keenam, yaitu A per B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, kalau di sini ada bilangan yang beda nih, dibagi dan dipangkatkan, maka kalau dijabarkan berarti jadinya A pangkat N per B pangkat N. Jadinya kurungnya dibuka. Gitu ya. Untuk yang nomor 7, kalau udah ada pembagian berarti ada perkalian dengan bilangan yang berbeda juga. Nih, A kali B di dalam kurung pangkat N. Berarti nek dijabarin jadinya A pangkat N kali B pangkat N. Seperti itu ya. Saya tambahkan lagi untuk yang nomor 8. Jika ada A pangkat M dipangkatkan N dalam bentuk akar ya,
maka pangkatnya akan menjadi A pangkat M per N. Nah, gitu ya. Terakhir, untuk yang sifat nomor 9, jika ada 1 per A sama dengan, dibuat pangkat, bagaimana? Jadinya A pangkat min 1. Kalau misalnya dia setengah, berarti 2 pangkat min 1. Kalau dia, saya buat misal aja deh langsung. Misal ada 1 per 2, tadi kan saya kasih contoh 1 per 2 sama dengan 2 pangkat min 1 gitu ya. Kalau 2 pangkat 2 berarti 2 pangkat min 2 diangkat. Kalau diangkat pangkat menjadi negatif. Coba kalau setengah aja. Nah, dia di sini nggak ada pangkat ya, tapi dia punya pangkat 1 pasti. 2 pangkat 1 berapa? Berapapun dipangkatkan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri, yaitu 2. Maka 2 pangkat min 1. Setengah berarti 2 pangkat min 1. 1 per 2 pangkat 2 berarti 2 pangkat min 2. 1 per 2 pangkat, nah gini, 1 per 2 pangkat min 2 nih. Diangkat jadinya 2 pangkat positif 2. Gitu aja. Paham ya? Oke, kita langsung ke contohnya nomor 2. Contoh dari bilangan berpangkat atau eksponen. Kita perhatikan sama-sama. Nah, di sini kita perhatikan contohnya, harus diperhatikan sama-sama. Oke, contoh yang pertama, saya bilang misalkan ada 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4 per 6 pangkat 2. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, kita lihat nih. Di sini yang bisa disederhanakan lagi adalah bilangan 6. Berarti kita sederhanakan lagi. Kalau kita lihat dari riwayatnya di sini pembilangnya adalah 2 sama 3. Berarti ini otomatis 6 dijabarkan jadi 2 kali 3 pangkat. Jadinya di sini 6 pangkat 2. Sama aja ya dengan ini 6 pangkat 2. Oke, saya lanjutkan. Kalau sudah seperti ini, berarti untuk yang penyebutnya kalian harus mengenal sifat nomor 7. Perhatikan sifat nomor 7. Kalau dijabarkan A kali B pangkat N, dijabarkan jadi A pangkat N kali B pangkat N. Kalau 2 kali 3 pangkat 2 kita jabarkan jadi bagaimana? Kita perhatikan. Di sini tulis ulang bilangan pembilangnya untuk penyebutnya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 gitu penjabarannya. Ya. Ingat, yang atas itu adalah pembilang. Yang bawah adalah penyebut. Jadi kalian jangan asing kalau misalkan saya menyebut yang atas itu pembilang, yang bawah itu penyebut. Jadi harus biasa. Oke, saya lanjutkan. Di sini di sini kan ada 2 sama 2. 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Berarti sifat nomor berapa tuh? Nomor 4. Jadinya kalau perperan pangkat dikurang. Perperan dengan bilangan yang sama berarti pangkat dikurang. 3 kurangi 2 ya. Dikali, di sini perperan bilangan yang sama, pangkat diapakan kalau dibagi? Kalau dibagi pangkat dikurang. Berarti 4 dikurangi 2. Jadinya 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 2. Berapa ini? 2 kali 9 itu 18. Wah, gampang banget ya. Oke, saya lanjutkan untuk contoh berikutnya. Contoh kedua, misalkan ada soalnya itu adalah berupa huruf atau belum diketahui. Misalkan A pangkat 2 dikali B pangkat min 1 kali C pangkat 3 dipangkatkan 5. Waduh, gimana tuh? Dibagi dengan A pangkat 3 dikali B pangkat 4 kali C pangkat negatif 2 pangkat 3. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita perhatikan sama-sama. Di sini, kalau ada seperti ini perkalian yang dipangkatkan, berarti kalian harus menjabarkan sama seperti sifat nomor 7. Nah, kita perhatikan sama-sama. Kalau dijabarkan berarti
A pangkat 10. Kenapa? A pangkat 2 dipangkatkan 5, sama kayak sifat nomor 5, jadi dikali, jadinya A pangkat 10 dikali B pangkat negatif 5 kali C pangkat 15. Paham ya? Yang bawah juga dijabarkan, A pangkat 9 kali B pangkat 12 kali C pangkat negatif 6. Perhatikan ya negatif dan positif ya. Selanjutnya ingat, kalau perperan bilangan yang sama kita buat pangkat, berarti pangkat dikurangi 10 dikurangi 9 dikali B pangkat negatif 5 dikurangi 12 kali C pangkat 15 dikurangi negatif 6 ya. Ini karena dikurangi syarat sebagai pembagian min 6 karena di sini adalah negatif 6. Sama dengan, nah kita hitung 10 kurangi 9 1, negatif 5 dikurangi 12 adalah negatif 17 dikali C pangkat negatif kali negatif maka jadi positif, 15 tambah 6 adalah 21. Selesai. Begini boleh atau dibuat A kali C pangkat 21 per B pangkat positif 17. Kenapa? Karena kalau di pembilang jadi negatif, penyebut jadi positif. Selesai, gitu ya. Untuk ketiga ini kita perhatikan sama-sama karena ini beda dengan contoh-contoh sebelumnya. Yang ketiga itu contoh dari bilangan berpangkat pecahan. Nah, kalau contoh bilangan berpangkat pecahan itu seperti apa? Contohnya, misalkan ada 16 pangkat setengah. Sederhanakan dari soal 16 pangkat setengah. Jadinya berapa? Kita lihat, 16 itu kira-kira bisa disederhanakan pada bilangan yang paling sederhana. Berapa? Berapakah itu? 2, ya kan? 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Berarti 2-nya pangkat 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 dipangkatkan setengah. 2 pangkat 4 berapa sih? 16 pangkat setengah, sama kan? Nah, tinggal kita hitung nih. Kalau ada bilangan dipangkatkan, kemudian dipangkatkan lagi, kita pakai sifat nomor 5. Ya, nomor 5 perhatikan. Kalau pangkat dipangkatkan, hasilnya pangkatnya dikali. Jadinya 2 pangkat 4 kali setengah adalah 2. 2 pangkat 2, 4. Satu lagi nih. Kalau misalnya ada 625 pangkat 1/4, berapakah itu? Nah, kita hitung sama-sama. 625 berarti paling sederhananya itu berapa? 2. 2 kali 2 kali 2 bisakah nyampe 625? Kita lihat nih yang paling belakangan nilainya adalah 5. Berarti dia pasti angkanya angka ganjil dan dia belakangnya 5. Berarti pasti 5. 5 kali 5 paling sederhana itu 5. 5 kali 5 25 kali 5 125. 15 kali 5 625. Berarti 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 dipangkatkan 1/4 jadinya berapa? 5 pangkat 4 kali 1/4 karena pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikali, jadinya 5 pangkat 4 kali 1/4 kelas 1 yaitu 5. Selesai. Oke, semoga bermanfaat. Biasanya kalian harus mencatat setiap bab atau setiap materi yang saya sampaikan karena nantinya saya buat sebagai penilaian portofolio setiap akhir bab yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Gitu ya. Terima kasih. Selesai untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Semangat belajar. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan diberikan wapri ke saya atau di kolom komentar YouTube atau di kolom komentar GC untuk didiskusikan. Terima kasih. Selamat untuk belajar dan berproses. Silakan untuk dicatat di buku catatan sebagai penilaian portofolio. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.